Sebut saja aku Sinta. Aku kini baru saja kuliah di daerah Sumatera. Aku berasal dari Madura, di mana merupakan tempat kelahiranku. Sebenarnya, aku mempunyai keluarga di Sumatera, tapi aku tidak mau merepotkannya dan memilih untuk ngekos saja. Aku mempunyai teman, sebut saja dia Ayu. Dia mengajakku untuk menetap di kosannya, biar ada teman. Aku pun memutuskan untuk ngekos di tempatnya. Hari pertama tinggal di sana, aku langsung berkenalan dengan penghuni kos yang lain. Kami pun saling bertukar cerita, sampai akhirnya topik pembicaraan berganti menjadi cerita hantu. Katanya, di kosan ini ada penunggunya. Ada yang pernah beberapa kali melihat penampakan misterius di depan gerbang. Ada juga yang beberapa kali ketindihan. Dan yang paling parah, ada yang diganggu dengan suara seperti orang merangkak di dinding kamar. Mendengar hal itu, aku langsung ketakutan. Katanya, dulu di kosan ini ada mahasiswi yang mengakhiri hidupnya. Dia melakukan itu karena hamil di luar nikah. Dan menurut mereka, kamar yang kutempati sekarang adalah bekas kamar mahasiswi itu. Aku percaya dengan makhluk gaib, tapi mereka tidak akan ganggu. Kataku kepada mereka, aku sebenarnya orang yang penakut, tapi sengaja bilang begitu agar mereka tidak menakut-nakutiku. Saat itu malam hari, aku sedang mengerjakan tugas dari seniorku. Ayu juga mengerjakannya malam hari. Tugas ospeknya sangat banyak, sehingga kami mengerjakannya sampai larut malam. Sebenarnya, dari tadi aku sudah ingin buang air kecil. Hanya saja aku takut pergi ke toilet. Padahal, toilet berada di dalam kamarku. Karena mendengar cerita anak kos tadi, aku jadi merinding sendiri. Tapi, karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku pun pergi ke toilet. Di dalam toilet, aku seperti mendengar suara tangisan. Kukira itu penghuni kamar sebelah yang sedang menangis. Tapi, ketika aku dengarkan lebih jelas, suaranya berasal dari depan pintu toilet. Aku langsung berlari keluar karena ketakutan. Aku disambut dengan Ayu, dengan wajah yang keheranan juga. Dia bertanya, apakah aku mendengar suara itu? Ternyata, dia juga mendengarkannya. Kita berdua saling berbagi pandangan dalam diam. Perlahan-lahan, suara tangisan itu menghilang. Kami menghela nafas lega. Aku mengajak Ayu untuk pindah mengerjakan tugas di kamarnya. Dia pun setuju. Kami langsung membereskan alat tulis dan segera pindah ke kamar Ayu. Aku berusaha melupakan suara tangisan tadi dan fokus mengerjakan tugas. Akhirnya, aku menginap di kamar Ayu karena tidak berani tinggal sendirian. Kami berdua tidur dengan lelap. Tidak ada kejadian apa-apa saat kami tidur. Aku kembali ke kamarku pada pagi harinya, dan tidak ada sesuatu yang aneh. Aku dan Ayu hendak menceritakan kejadian ini pada teman-teman di kosan, tapi mereka masih belum pada bangun. Singkat cerita, setelah selesai acara di kampus pada hari itu, aku pulang dan tiba di kosan jam 9 malam. Aku langsung masuk kamar dan berbaring di kasur karena sangat lelah setelah seharian mengikuti ospek. Namun kejadian kemarin kembali terulang. Saat tengah malam, suara tangisan itu muncul lagi. Waktu sedang tidur, aku terbangun dengan kaget, dan seluruh bulu kuduk langsung berdiri. Aku hanya bisa diam di tempat tidur, karena sangat ketakutan.
Suara tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi suara orang cekikikan. Aku menutup rapat mataku dan tidak berani membukanya. Mendengar cekikikannya, langsung terbayang di kepalaku adegan bunuh diri. Aku merasakan air mata membasahi kedua pipiku, dan tiba-tiba seperti ada suara garukan di bantalku. Aku merasa ada hawa yang aneh di atas kepalaku, seperti ada udara dingin yang berputar di pundakku. Tiba-tiba pipiku terasa tersentuh dengan benda tumpul. Rasanya seperti jari tangan manusia. Jari-jari itu membelai pipiku perlahan. Aku memejamkan mata sambil terus berdoa. Kemudian, persis di sebelah telingaku, aku mendengar suara bisikan. Suara itu seperti sedang menenangkan bayi yang menangis. Aku penasaran dan membuka mata melihat ke arah kanan. Ya ampun, di sebelahku ada seorang wanita yang sedang berbaring dengan rambutnya yang sangat panjang. Wajahnya putih pucat dan matanya hitam semuanya. Aku langsung melompat dari ranjang dan terjatuh ke lantai. Wanita itu merangkak ke pinggir dan mengintipku dari atas ranjang. Aku sudah tidak kuat lagi menghadapinya dan langsung membanting pintu keluar dari kamarku. Karena berlari melewati lorong hingga sampai di depan kamar Ayu, aku mengetuk pintu kamarnya dengan keras. Ayu membuka pintu dan tampak keheranan. Aku mendorongnya masuk dan bercerita. Ayu sepertinya tidak paham dengan apa yang kualami. Lalu dia mengajakku untuk membangunkan penghuni kos yang lain. Setelah semua pada bangun, akhirnya kami semua pergi ke kamarku untuk memeriksanya. Ketika sampai di kamarku, hantu itu sudah menghilang. Sekarang, aku tidak berani tidur di kamar itu lagi. Dan kamar itu dibiarkan kosong oleh pemilik kos. Namun, ketika aku sedang terjaga di malam hari, terkadang suara tangisan itu sayup-sayup masih terdengar dari arah bekas kamarku tersebut. Ya, seperti itulah cerita yang kami bawakan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan informasi dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.